Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Al-Mukmin dengan NIM 252. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mendiskusikan apa sih yang dimaksud dengan disfungsi seksual itu dan seberapa penting disfungsi seksual yang perlu kita ketahui untuk kehidupan kita. Nah, seringkali kan topik disfungsi seksual ini sangat tabu untuk dibahas. Nah, kali ini saya dan rekan-rekan sekalian mau mengajak kalian untuk membahas tentang disfungsi seksual. Yang pertama itu apa sih disfungsi seksual itu? Nah, di sini disfungsi seksual itu adalah kondisi di mana ketika seseorang mengalami gangguan dalam satu atau lebih tahap dari respon seksual. Tahap ini tuh bisa meliputi tentang keinginan atau hasrat seksual, gairah, kemampuan fisik saat berhubungan, kepuasan seksual, dan juga pada laki-laki disfungsi seksual ini bisa berupa sulit atau tidak bisanya ereksi, ejakulasi terlalu cepat, atau justru bisa saja sulit untuk ejakulasi. Terus ada penurunan hasrat untuk berhubungan seksual, dan untuk pada perempuan juga itu bisa berupa vaginanya yang mengering, terus nyeri saat berhubungan, sulit mencapai orgasme, atau bisa juga hilangnya minat terhadap hubungan seksual tersebut. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, penting untuk dipahami bahwa disfungsi seksual tidak selalu bersifat permanen. Banyak kasus bersifat sementara dan sangat mungkin membaik dengan penanganan yang tepat. Nah, di sini tuh ada juga mitos dan stigma. Ada banyak mitos seputar disfungsi seksual yang justru memperburuk kondisi ini. Misalnya, kalau cinta pasti tidak ada masalah seksual. Terus ada lagi seperti masalah ini hanya terjadi pada orang tua, ini tanda kurang jantan atau kurang feminin. Kalau ke dokter soal seks itu memalukan. Faktanya, disfungsi seksual bisa dialami siapa saja, di usia berapapun, mau usia muda, dewasa, menikah, maupun yang belum menikah. Dan yang paling penting, ini bukan soal moral, bukan soal kurang cinta, dan bukan soal kegagalan pribadi. Stigma inilah yang membuat banyak orang memilih untuk diam dan tidak mau membahas soal disfungsi seksual, menunda mencari bantuan, dan akhirnya berakibat menjadi lebih kompleks. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajak rekan saya yang lainnya untuk berdiskusi tentang disfungsi seksual. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, dan izinkan saya perkenalan diri. Saya Nilan Darul Pranggawaji dengan NIM akhir 030. Selanjutnya yaitu seberapa umum sih disfungsi seksual itu. Meskipun jarang dibicarakan, ternyata disfungsi seksual adalah masalah yang sangat umum. Banyak orang mengalaminya setidaknya sekali dalam hidup, terutama pada masa yang penuh dengan tekanan seperti stres kerja, masalah ekonomi, perubahan hormon, ataupun konflik hubungan. Sayangnya topik ini jarang dibahas secara terbuka karena banyak orang merasa sendirian dan berpikir kenapa cuma aku yang mengalami ini, padahal di luar sana juga banyak orang yang banyak mengalami disfungsi seksual. Penyebab disfungsi seksual tersebut yaitu hampir memiliki lebih dari salah satu penyebab, seperti yang pertama ada faktor psikologis dengan contoh yaitu stres, kecemasan, depresi, atau bahkan juga bisa trauma masa lalu, dan mungkin rasa takut gagal yang besar juga menjadi salah satu penyebabnya. Yang kedua yaitu faktor fisik dan medis. Penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan hormon, obesitas, atau penyakit jantung juga bisa mengganggu aliran darah dan respon seksual.
Beberapa obat juga dapat menurunkan libido ataupun performa seksual. Yang ketiga ada faktor gaya hidup. Untuk contoh sehari-hari yaitu seperti kurang tidur atau konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan kurangnya olahraga serta pola makan yang tidak sehat juga berpengaruh besar. Dan yang terakhir ada faktor relasi. Masalah komunikasi, konflik yang tidak terselesaikan, rasa tidak aman atau kurangnya keintiman emosional seringkali menjadi akar dari masalah disfungsi seksual. Selanjutnya, saya Amelia Naila dengan IMAKI 258 akan menjelaskan tentang dampak emosional dan hubungan pada disfungsi seksual. Disfungsi seksual ini tuh nggak hanya berdampak pada ranjang, tetapi juga pada perasaan dan hubungan. Banyak orang yang mengalaminya itu merasa rendah diri, malu, takut ditinggalkan, ataupun merasa tidak cukup baik untuk pasangannya. Dalam hubungan, disfungsi seksual ini tuh bisa banget memicu salah paham, jarak emosional, rasa saling menyalahkan, bahkan perselingkuhan ataupun konflik pada berkepanjangan. Padahal seringkali kedua pihak ini tuh sama-sama terluka, tapi mereka nggak tahu cara membicarakannya. Nah, buat kalian yang merasa mengalami disfungsi seksual, ada kabar baiknya nih. Disfungsi seksual ini bisa banget diatasi. Langkah awal yang paling penting adalah mengakui masalah tanpa menyalahkan diri sendiri ataupun pasangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu membangun komunikasi yang aman dan jujur dengan pasangan, mengelola stres dan juga kesehatan mental, menjaga gaya hidup sehat, dan juga berkonsultasi dengan profesional seperti dokter, psikolog, ataupun terapi seks. Mencari bantuan ini tuh bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan juga kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, disfungsi seksual ini tuh bukan akhir dari keintiman dan bukan penentu nilai dari diri seseorang, melainkan ini adalah sinyal tubuh, pikiran, ataupun hubungan kita yang sedang membutuhkan perhatian yang lebih. Dengan pemahaman yang tepat, komunikasi yang sehat, dan juga dukungan yang sesuai, banyak orang berhasil melewati fase ini dan membangun hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, buat kalian semua yang mungkin merasa mengalami disfungsi seksual, jangan takut dan jangan malu untuk mencari pertolongan, karena itu adalah langkah awal untuk menuju kehidupan yang lebih sehat.